Berikutnya kita akan membahas secara detail berapa tipe data, yakni string, number, dan boolean. Kita mulai dari tipe data string. Sebelumnya kita tahu bahwa tipe data string itu kita bisa tuliskan dengan mengapit tanda kutip pada teks yang akan disimpankan ke variabel string tersebut. Nah, di sini kita akan menunjukkan ada special karakter yang bisa digunakan untuk memecah string menjadi beberapa baris atau lebih dari satu baris. Sebagai contoh, teks ini akan dipecah menjadi dua baris. Lalu kemudian kita buat di sini special karakternya n. N ini atau backslash n ya, ini artinya adalah new line. Jadi ketika kita cetak di layar var1, kita bisa lihat hasilnya adalah teks ini akan dipecah menjadi dua baris. Jadi penggunaan special karakter ini bisa dimanfaatkan untuk memecah teks menjadi lebih dari satu baris dengan menggunakan backslash n. Tentu penggunaannya ini bisa digunakan lebih dari satu ya. Jadi misal di sini kita akan pecah menjadi 3 baris. Lalu saya buat di sini backslash n. Jadi kalau kita jalankan, yang muncul adalah teks ini akan dipecah menjadi 3 baris. Lalu ada special karakter yang lain, kita bisa menggunakan backslash t. Ini kalau tadi output yang kita miliki teksnya ini rata ke kiri, nah di sini dengan menambahkan backslash t, dia akan memberikan output yang menjorok ke kanan dengan jarak satu tabulasi. Nah di sini bisa kita lihat ada jarak satu tab ketika di print. Membuat variabel bertipe string menjadi beberapa baris bisa dilakukan dengan cara lain. Di sini misal saya buat sebuah variabel dengan nama var2. Nah, caranya adalah dengan menggunakan tanda kutip kita tuliskan 3 kali, baik kutip 1 3 kali ataupun kutip 2, sama hasilnya. Jadi di sini misal saya tuliskan ini adalah baris pertama, kemudian kita enter, ini adalah baris kedua. Nah, ini kita enter, ini adalah baris ketiga. Kita coba jalankan untuk var2 di sini. Hasilnya adalah, nah, ini adalah baris pertama, ini adalah baris kedua, ini adalah baris ketiga. Dan biasanya saya juga menggunakan tipe string yang dituliskan dengan cara seperti ini sebagai komen untuk saya sendiri. Apabila komennya itu cukup panjang menurut saya, jadi tidak bisa dituliskan dalam satu baris, biasanya saya menuliskannya dalam beberapa baris dan menggunakan tanda kutip 3 ini. Jadi Python tidak akan menampilkan string yang kita tuliskan tersebut. Berikutnya kita akan melihat operasi penyambungan pada string. Jadi kita bisa menyambung string. Sebagai contoh di sini saya punya var3. var3 isinya adalah belajar. Kemudian ada var4. var4 isinya adalah bahasa pemrograman Python. Lalu kemudian saya akan cetak var3 ditambah
var 4. Nah, plus di sini ini adalah operasi penyambungan pada string. Jadi kalau kita punya string yang pertama dan string yang kedua kita tambahkan, itu artinya Python akan membaca dengan menampilkan menggabungkan antara string pertama dengan string yang kedua. Jadi sebagai contoh di sini untuk lebih fokus kita hapus ya print yang di atas supaya tidak ditampilkan lagi. Nah, kita fokus ke bagian ini. Kemudian kita coba jalankan. Maka hasilnya adalah belajar bahasa pemrograman Python. Itu output dari var 3 dijumlahkan dengan var 4. Hanya saja di sini kita lihat belajar bahasa pemrograman Python. Di belajar bahasa tidak ada spasi. Artinya Python itu memang menyatukan string secara langsung ya. Berarti tidak ada jarak antara string pertama dan string kedua. Nah, bagaimana kalau kita ingin ada spasi? Tentu kita bisa memilih menambahkan spasi di sini atau mungkin spasi di sebelumnya, sebelum string yang kedua. Nah, di sini saya coba tambahkan spasi setelah string yang pertama, lalu kita kembali jalankan. Akan muncul output sebagaimana yang kita inginkan. String di dalam Python juga bisa dipandang sebagai array. Jadi nah, string sebagai array itu maksudnya sebagai contoh di sini saya punya var 5. Kita simpan sebagai percobaan. Nah, jangan lupa Python itu adalah zero index program. Artinya indexing di dalam Python itu dimulai dari 0. Jadi misal kalau kita menghitung karakter-karakter yang ada di dalam string ini, kita akan mengatakan ini yang pertama, ini karakter yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, umumnya mengindeksan itu kita akan membuat ini menjadi 1, 2, 3. Tetapi di dalam Python, indexing karena dia dimulai dari 0, maka ini indeksnya adalah 0 untuk P, untuk E adalah 1, 2, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mengakses karakter tertentu pada string dengan menggunakan indexing dengan aturan yang sudah disebutkan tadi. Jadi sebagai contoh misal kita ingin mencetak print var 5, kita ambil indeks yang ke 0. Kita coba jalankan. Oke, indeks yang ke 0 dari variabel var 5 ini adalah P. Sehingga yang muncul di sini adalah P. Bagaimana kalau misalkan kita ganti menjadi 5? Hasilnya adalah kita lihat di sini hasilnya adalah B. Nah, kalau kita cek di sini 5 itu kalau kita menghitung dari 0 berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi B adalah karakter dengan nomor indeks 5 atau karakter ke-6. Menampilkan karakter-karakter pada suatu string itu bisa juga dengan rentang tertentu. Sebagai contoh, misal di sini kita ingin menampilkan karakter ke-1 sampai ke-3. Jadi kita gunakan 0 sampai 3. Kita coba jalankan. Nah, di sini ditampilkan adalah per. Kenapa? Karena karakter ke-1 sampai ke-3. Nah, di sini kita perhatikan bahwa indexingnya kita gunakan 0 sampai 3. Padahal bila kita hitung 0, 1, 2, 3 itu ada 4 harusnya. Nah, Python itu dalam membaca rentang
dia tidak membaca batas atasnya. Jadi batas atas itu hanya sebagai batas, tetapi tidak diakses. Artinya bila kita buat dari 0 sampai 3, maka yang diambil oleh Python itu adalah 0, 1, 2. Sehingga yang muncul adalah 0 yakni P, 1 yakni E, dan 2 yakni R. Bagaimana kalau kita buat 0 sampai 5? Kita coba cetak. Nah, di sini tulisannya adalah perco. Kita cek yakni 0, 1, 2, 3, 4. 5-nya tidak diambil. Berarti dia hanya mengambil 5 karakter dari 0 sampai 4. Jadi tulisannya adalah perco. Dan pengambilan rentang ini juga bebas ya, bisa dari 3 sampai 5 dan seterusnya. Teman-teman bisa bereksperimen sendiri. Oke. Berikutnya kita melihat tipe data number dalam bahasa Python. Sebelumnya, supaya tidak terlalu mengganggu, semua perintah print di atas kita hapus supaya tidak distraksi di tampilan berikutnya pada saat kita membahas tentang tipe data number ini. Nah, di tipe data number terdapat 3 jenis, yakni integer, 3 jenis tipe number, yakni integer, itu kita tuliskan dengan disimbolkan dengan int di dalam Python. Kemudian ada float, kemudian ada kompleks. Bagi contoh di sini saya buat var 6. Var 6 kita buat 1000. Lalu kemudian var 7 kita buat 7,34. Lalu kita buat variabel yang ke-8, isinya adalah 5J. Nah, ini sudah sempat kita bahas sebelumnya. Ini semua adalah tipe data number. Nah, tipe data number ini lebih spesifiknya dibagi menjadi 3, yakni integer, yang saya tuliskan di var 6 adalah integer, yang dituliskan di var 7 adalah float atau desimal ya, bilangan dengan koma. Kemudian ada kompleks, yakni var 8, 5J. Nah, untuk memeriksa tipe dari suatu data, kita bisa menggunakan type var 6. Nah, ini belum akan menampilkan apapun di layar, sehingga kita butuh mencetak. Jadi print type var 6. Di sini akan kita lihat tipe dari variabel dengan nama var 6 yang nilainya adalah 1000. Kita jalankan. Nah, tulisannya adalah class int. Int ini maksudnya adalah integer. Kita coba untuk tipe data yang berikutnya, yakni var 7 dan var 8. Oke, type ya. Kita bisa lihat untuk var 7 tipenya adalah float, dan untuk var 8 yakni 5J di sini tipenya adalah kompleks. Nah, kalau teman-teman ingin mengecek yang tadi, misal di string di sini, string yang tulisan percobaan untuk variabel dengan nama var 5, kita bisa cek di sini print type var 5. Kita jalankan. Hasilnya adalah str atau string. Dan itu bisa kita lakukan pemeriksaan untuk semua variabel yang sudah kita definisikan.
Yang ketiga adalah tipe data boolean. Tipe data boolean ini sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya adalah tipe data yang isinya hanya ada dua, yakni true atau false, benar atau salah. Misal kita punya var 9, kita buat nilainya adalah true, kemudian var 10, kita buat nilainya adalah false. Penulisan true dan false-nya adalah untuk huruf pertamanya itu kapital, kemudian R, U, dan E-nya itu harus huruf kecil. Bagaimana kalau kita coba dengan misal seluruhnya kapital, false. Kalau kita jalankan, akan terjadi error. Kenapa? Karena Python tidak bisa membaca dengan cara penulisan seperti ini. Bagaimana kalau kita buat seluruhnya huruf kecil? False. Kalau kita jalankan, maka juga akan terjadi error untuk false ini. Jadi penulisan yang benar adalah huruf pertamanya itu kapital dan sisanya adalah huruf kecil. Kita coba print var 9 dan var 10 sekaligus ya, dengan menggunakan pemisah koma. Nah, di sini adalah tulisannya adalah true, false. Boolean ini juga bisa kita tuliskan dengan operator perbandingan. Misal di sini kita akan buat variabel yang ke-11, var 11, isinya adalah 10 lebih besar dari 5. Kalau kita cetak var 11 ini, teman-teman bisa lihat hasilnya adalah true. Kenapa? Karena var 11 ini menyimpan suatu nilai yang menyatakan hasil dari 10 lebih besar dari 5. 10 lebih besar dari 5 itu benar atau true, sehingga nilai true ini disimpan ke dalam var 11. Jadi ketika kita cetak var 11, yang muncul adalah true. Kalau misal saya buat var 12, saya buat 10 lebih kecil dari 5, kita tahu bahwa 10 lebih kecil dari 5 ini adalah salah atau false, maka nilai false akan ditugaskan ke variabel dengan nama var 12. Jadi ketika kita cetak var 12, lalu kemudian kita coba jalankan, hasilnya adalah false. Teman-teman bisa melakukan eksperimen terkait dengan logika true false dengan berbagai macam operator perbandingan ya. Jadi misal lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan, atau sama dengan. Oke. Kita akan membahas tentang operator itu lebih detail di kesempatan berikutnya.